saat ini kita berada di Warung Fafe, warung santai tepi kali. Warung ini berlokasi di Tegaleoso, Klaten Selatan, Kabupaten Klaten. Nah, saya, Jijinya Ivana dengan NIM F031904 akan ngobrol langsung nih bersama pemiliknya, yaitu Ibu Dewi. Yuk, simak cerita kita kali ini. Oke, jadi story behind adanya warung Fafe ini seperti apa sih Tante? Mah, Bu, semuanya dipanggil. Warung Fafe berawal dari kita beli kapling, yang mana kapling itu di daerah Wedi sana jauh. Kemudian karena ada suatu masalah sama developernya, kita diganti di depan rumah sakit Tegaleoso. Akhirnya kita beli kapling itu rencana mau bikin kos-kosan. Ya, karena kita punya kos, rumah kita ada kos-kosan, kok ternyata punya kos itu enak. Iya. Masukan pasif. Masukan pasif, kita nggak apa-apa cepat. Akhirnya rencana kita mau bikin kos-kosan itu. Setelah dihitung, digambar, ternyata kok biayanya mahal sekali. Karena mahal sekali, akhirnya kita nggak punya duit. Akhirnya buka warung. Kebetulan kita kapling ini developernya memang teman, kita pergi mission trip ke Korea. Akhirnya dari kita penjualan kapling ini kita bisa membuat kapling akhirnya ada taman doa, kenapa kita bikin warung saja, karena kebetulan suami saya itu wartawan. Orang WFA baru saat COVID ya. Tapi kalau suami saya beda. Suami saya udah WFA sejak saya SD 2008. Sejak 2008 juga WFA. Jadi mereka belum kenal WFA, suami saya udah WFA. Pro player. Lah, kan cita-citanya wartawan itu punya warung gitu. Akhirnya karena saya ingin memenuhi keinginan suami saya, akhirnya dibukalah warung Fafe. Kenapa Fafe? Namanya Fafe kenapa? Karena anak saya 2 perempuan, cantik-cantik, anak Tuhan. Namanya Iva dan Ive, makanya jadi warung Fafe. Kosnya juga kos Fafe. Ini double marketing ini. Iva Ive. Warungnya juga warung Fafe. Ya. Oke, jadi berasal dari mimpinya seorang wartawan senior sih ingin punya warung. Nah, terus sambil kerja online BFA, dia nungguin warung. Kalau Ibu bekerjanya sebagai apa? Oh, kalau saya sebagai ASN. Agak menyambi ya ini ya warungnya. Betul. Oke. Terus di warung Fafe ini kira-kira produknya apa aja sih? Ini saya ada, karena ini semi kafe ya. Jadi ada soto, ada snack untuk makanan untuk kafe kayak gitu, makanan snack kecil gitu. Kemudian ada jual kopi. Ada kopi. Ya. Yang paling favorit apa? Soto rempah. Sama wedang rempah ya. Rempah ya. Wedang-wedangan segala sesuatu wedang-wedangan ada di sini. Yes. Terus itu kenapa sih kok jualnya spesifik soto rempah gitu, kenapa? Soto rempah karena waktu itu kita bikin warung di saat COVID. Orang pada tutup,
kita malah spekulasi malah buka. Iya. Ya, Yang lainnya bangkrut kita buka. Ya, betul, kita mencoba hanya keinginan seorang suami itu karena saya begitu mencintai suami saya. Waduh. Keren banget. Iyalah. Oke. Terus Sebenarnya soto rempah kan rempah, jadi soto kita itu khas rempah-rempah. Jadi karena berbarengan dengan COVID juga, makanya orang pada mencari rempah Iya, seperti betul. itu. Betul, rame Rempah banget. rame banget karena COVID itu. jadi jualnya soto rempah Soto rempah. sama wedang Wedang rempah gitu ya. rempah. Yang notabene semua orang tuh masuk gitu ya. Masuk. Dan soto, kenapa soto? Soto itu karena di Klaten itu ibaratnya kota soto. Setiap gang itu ada soto. Nah, jadi kita ikut-ikutan soto tapi beda. Mereka kan soto biasa, soto ayam biasa. Kita soto rempah. Jadi value-nya di soto rempahnya. Soto itu. rempahnya, betul. Dan benar-benar mulai dari nol ini. Iya. Karena kita semua, saya, suami, anak-anak saya juga tidak punya latar belakang, tidak punya jiwa entrepreneur untuk bikin warung gitu loh. Jadi ya ini semua asal maju Sendiri, aja, ya. asal Yang penting niat, ya. niat. Jadi tantangannya mulai dari nol ya. Ya benar-benar dari nol. Nggak ada basic apapun. Nggak ada. Untuk bisnis, tapi ya udahlah. Coba-coba aja. Ada, ya, penting ada niat, masuk ke sini gitu. Yes. Terus dan juga produk yang dipilih juga yang enggak yang apa namanya nggak cepat busuk ya. Betul, Jadi betul. kalau soto kan semakin dianget-angetin gitu kan ya teman-teman. Jadi kalau semakin diangetin tuh semakin rasanya tuh malah lebih enak ya, lebih enak. Jadi tahan untuk beberapa jangka waktu ke depan. Tapi juga ada ayam, kita ada ayam goreng. Iya betul, ada ayam rempah yang enak juga. Betul, betul. Oke, terus berarti untuk mewadahi soto itu tadi itu sasarannya ke Nah, kebetulan ini kita Taman Doa Klaten itu sebelah ini. Kebetulan kita juga pengelola kan gitu. Jadi double ya, kita juga menjual soto. Kita juga mengelola Taman Doa. Orang puji Tuhannya kita kan ada Taman Doa. Taman Doa baru berdiri bareng dengan kita membuka dari nol, benar-benar dari nol. Lah ini sudah banyak. Jadi kita hanya kebanyakan melayani orang yang berdoa. Mereka ini ada orang retret pesannya makan di sini ya itu. Jadi kita kebanyakan hanya dari situ. Kalau dari luar kita masih sedikit ya, ada kita punya langganan khusus. Orang-orang Tionghoa itu suka rempah, langganan kita itu. Tapi dari luar masih sedikit hanya langganan aja dan kebanyakan hanya dari orang yang jadi menerima pesanan partai besar ya sangat-sangat besar gitu. Kadang malah berhari-hari. Kalau retreat itu kan memakan waktu biasanya 3-4 hari yang harus makan sehari 3 kali. Jadi kita memprovide itu semua. Jadi mereka juga ibadah yang ngurusin makanan kita gitu. Ya, betul. Itu berarti manajemennya kayak double ya, kayak Fana awal pihak sasarannya atau apa namanya pihak luar itu kayak komunikasi sama pihak sini ya, kayak mau pesan apa, kemudian makanannya apa aja, jam berapa. Nah itu sangat bisa ya diusahakan, sangat bisa disediakan oleh manajemen warung cafe ini. Ini kayak kecil tapi membawa berkat bagi orang banyak gitu, sesuai dengan slogan kita semua. Oke. Terus untuk bagaimana sih penyesuaian tempat ini sama daerah? Ini kan warung cafe ini kan kayak termasuk terpencil ya, ada di Gang Buntu malahan. Di ini mantan Gang Buntu gitu. Terus gimana sih caranya kayak menjangkau orang luar sana? Nah, kebetulan kan Taman Doa ini adalah menyatukan berbagai umat, berbagai gereja. Kebetulan jadi hampir semua orang Nasrani di Klaten itu kesini. Jadi kita
manajemen pemasarannya hanya lewat itu, orang-orang berdoa dari mulut mulut ke ke mulut. Nanti orang pendeta ada ini mempromosikan, wah sotonya enak. Nah, contohnya apa sih? Mereka dari mulut ke mulut dan seluruh kita, bahkan tamu-tamu kita banyak yang dari luar kota, Iya, dari betul. Jakarta, ada Manado, Papua, Timor Leste, ada yang dari Brasil juga. dari Brasil juga Nah, teman-teman. termasuk Polo Oh, Sri Mulat. Polo Itu Sri tempat Mulat pernah tidur kesini, sini, teman-teman. ya, menikmati soto Rempah cafe. ya, itu Keren, jadi keren. kita ya puji Tuhannya lah kita ada ini, jadi walaupun dari luar masih belum begitu banyak, tapi kita aja melayani orang berdoa aja, orang retret itu aja kita sudah terkena berkatnya dari mana-mana, teman-teman. Keren. Oke. Terus untuk manajemen usahanya dari tempat ini itu sendiri gimana? ya, ini manajemennya ya masih manajemen tradisional, Tradisional sendiri ya, apa-apa sendiri, sendiri. apa-apa sendiri. Nah, apa semuanya pasti apa sendiri. Karena nggak punya basic, kita hanya dari nol dan kita tidak sewa manajemen, tempat, nggak tidak kita tidak sewa nggak punya orang. manajer Tidak gitu. manajer. Ya saya manajeri sendiri, saya ASN manajeri sendiri Ya, ya. ASN menyambi Ah. manajer warung Ya, kafe. warung kafe sendiri ya begitu. Oke. Berarti untuk pengaturan biayanya kayak gitu gimana? Kayak harga sotonya gimana? Kemudian bahannya gimana? Seperti itu. Kalau harga kita menyesuaikan dengan masyarakat sini. Masyarakat juga harga pasaran soto Klaten. Jadi kita ya beda sedikit lah harganya. Hampir sama. Jadi kita ala pasar kita juga orang-orang berdoa juga. Kita memberkati juga orang berdoa. Kita saling berbagi berkat. Jadi kita ya benar-benar cari profit ya profit ya semata-mata dari profit, tapi bisa memberkati banyak orang. Keren banget konsepnya. Dan juga bahan-bahan yang untuk soto juga nggak terlalu mahal. Semua mudah didapat gitu di pasar. 1.000-2.000 udah dapat banyak banget gitu, kayak daun salam dan sebagainya. Tantangan sama masalah yang sering dihadapi itu apa aja kira-kira? Tempatnya yang Jauh, yang jauh. Jadi kita hanya untuk marketingnya juga mungkin kita kurang ya, saya kurang. Jadi hanya ini kalau dari luar juga lebih banyak, begitu ramai. Tapi kita melayani orang berdoa aja udah capek, udah kewalahan juga. Kalau orang 60, 50 makan sehari 3 kali, 3 hari gitu ya udah loyo gitu. Terus kita istirahat gitu. Jadi kita benar-benar fleksibel, enggak harus setiap hari buka, enggak. Jadi kita yaudah. Terus untuk tipe pemasarannya itu kayak gimana sih biasanya? Ke mulut kita pendeta lebih efektif ya. Jadi Instagramnya juga ada itunya juga. Dan biasanya kalau dari mulut ke mulut malah lebih efektif ya. Ya betul. Terus untuk harapan kedepannya gimana kira-kira? Saya itu memprediksi 1-2 tahun ke depan itu ini sudah luar biasa. Kita akan kualan melayani orang berdoa, karena ini calon tempat doa ini baru, walaupun baru tapi ini sudah banyak yang menggunakan untuk retret, untuk seminar, mana-mana. Jadi udah koneksinya semakin orang mengenal Taman Doa dari luar kota, semakin banyak booking orang menggunakan ini ya berkatnya saya. Jadi saya hanya berdoa aja ya ini menambah kualitas masakan terus tenaga
Mungkin diharapkan untuk mungkin saya butuh manajemen yang Ya. lebih bagus lagi karena perlu belajar manajemen yang lebih bagus karena next 1 tahun 2 tahun ke depan itu sudah luar biasa untuk pesanan-pesanan yang khusus dari kamar dua aja. Makanya saya itu berharap saya itu punya anak saya itu manajemen akuntansi ekonomi. Saya berharap tak suruh megang anak saya ini belum lulus ini, nggak tahu kalau lulus ya saya belum mau mengganggu lagi skripsi ya gitu. Jadi mau serahkan ke anak saya, anak-anak muda biar dia itu biar ini di manajemen ini anak saya, tapi karena belum lulus ya belum lulus kemungkinan dia mau manajemen baru ini dia tambah dasar dan bisa menjadi berkat, memberkati menjadi berkat, diberkati menjadi berkat. Terima kasih untuk berbaginya kepada kita semua, kiranya bermanfaat. Terima kasih. Sudah.